wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Ini mohon maaf, tadi saya parkir menutupi mobil orang yang putih sana. Kalau misalnya ada yang keluar sebelum saya, mungkin sampaikan aja. Yang di pintu masuk ke komplek sana itu. Enggak, kalau orangnya masih di sini enggak apa-apa. Kalau orangnya masih di sini, mobil putih. Berarti orangnya masih di sini berarti. Kita sampai ke 282. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi akhbarana Abu Muhammad al-Jawzajani qala anba'ana Abu al-Qasim al-Khuzai qala anba'ana Laitham bin Kulayb qala akhbarana Abu Isa qala akhbarana Sufyan ibn Waki qala akhbarana Muhammad bin Syir an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifa radhiyallahu ta'ala. Ini Imam Baghawi dengan sanadnya sampai Abi Juhaifa. Qala, ia berkata, qalu ya Rasulullah, qalu yakni para sahabat. Mereka berkata, ya Rasulullah qad syayyabta, engkau telah beruban. Qala, Nabi menjawab, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Saya dibuat uban oleh surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud. Nah, di sebuah riwayat disebutkan oleh muhakkik, saudaranya surat Hud itu surat Infitar, surat An-Naba, Amma Yatasa'alun, surat Al-Waqi'ah. Ini disebutkan di beberapa riwayat, termasuk surat Al-Mursalat. Itu di bawahnya. Ya, ini jadi kondisi Nabi beruban. Nah, sebuah riwayat yang lain di Baghawi juga ini. Jadi uban Nabi itu 14 sebenarnya, enggak banyak. Jadi 10 ada di kepala Rasulullah dan 4 ada di jenggot Rasulullah. Jadi totalnya 14. Yang menghitung itu Anas. Karena Anas kan memang kecil kan, umur. Jadi pada waktu Rasul wafat, Anas umurnya 16. Jadi ia ikut sama Nabi sejak umur 6. Ya mungkin ubanan ini kan mungkin sekitar 2 tahun atau berapa tahun sebelum Rasul wafat. Jadi Anas masih muda untuk bisa menghitung uban Nabi SAW. Kalau uban kita bukan banyak. Uban kita itu udah menghutan gitu. Udah jadi hutan uban. Nah, Rasulullah dibuat uban oleh surat Hud wa akhwatuha. Surat Hud dan surat Hud dan saudaranya itu isinya apa? Isinya itu surat hari kiamat. Antum kalau baca surat Hud itu dari awal itu isinya dakwah. Kan Mang Hud kan nabi awal kan. Nah, kemudian akan banyak menyinggung masalah dakwah hari akhir. Nah, dan saudaranya Hud itu semuanya hari akhir. Infitar itu surat tentang hari kiamat. Al-Mursalat hari kiamat. Al-Waqi'ah namanya Al-Waqi'ah hari kiamat. Hari kiamat termasuk hari akhir ya, surga neraka. Terus Amma Yatasa'alun hari kiamat. Jadi berita tentang hari kiamat itu membuat Rasul beruban. Kalau kita itu berita tentang perusahaan turun, baru beruban. Kalau hari kiamat kita masih terkekeh-kekeh dari kiamat. Nah, pelajaran pentingnya dari hadis ini, bahwa perhatian besar dan rasa takut Nabi yang tinggi tentang hari akhir. Jadi hari akhir itu termasuk di dalamnya hari kiamat, itu membuat Nabi sampai beruban. Saking takutnya. Dan rasa takut Nabi terhadap hal-hal seperti ini itu tampak. Gitu. Jadi makanya antara mahabbah, berharap
sama rasa takut. Ini kan 3 sifat yang mulia. Yang paling tinggi mahabbah kepada Allah. Terus kemudian berharap, rasa takut. Kan suka ada ungkapan, ada 3 motif orang beribadah. Yang pertama, motif pertama itu motif rasa takut. Diumpamakan seperti hamba sahaya yang kerjanya karena takut majikannya. Ini namanya ta'atul abd, taatnya hamba sahaya. Yang kedua, ada yang beribadah atau taat, tapi karena berharap pahala. Itu diumpamakan kayak bekerjanya seorang pedagang. Karena ngarep dapat untung, dia giat datang ke pasar kemis. Di sini pasar kemis ya? Tangerang. Itu namanya ta'atut tujar, taatnya para pedagang. Nah yang ketiga, orang yang taat karena mencintai Allah. Nah, ta'atul muhibbin wal aulia, taatnya para pecinta Allah dan para walinya Allah. Para kekasih Allah lah istilahnya. Suka dipahami, orang itu motifnya ketika dia bergeser naik, udah enggak taatnya, sudah motifnya itu pahala. Bahkan bergeser naik, taatnya itu karena cinta yang biasanya dimiliki para kekasih Allah. Suka dipahami bahwa kekasih Allah itu akhirnya enggak takut lagi pada Allah. Dan enggak berharap akan pahala. Ini pemahaman fatal salahnya. Di beberapa tasawuf merasa seperti itu, merasa. Makanya ada ungkapan Rabi Adawiyah itu yang dikritik besar oleh para ulama belakangan. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Nantang. Rasul yang Rasul Anbiya wal Mursalin, kepalanya para nabi dan rasul. Orang pilihan Allah, takut pada Allah. Mungkin ngawur gitu. Jadi makanya khusus ya belajar tasawuf atau sekarang tazkiyatun nafas itu, kalau ilmu yang lain gak kuat bisa kemana-mana. Makanya harus hati-hati. Makanya ada ungkapan man tasawwafa walam tafaqqaha tazandaqa. Yang tasawuf dan tidak tahu fikih zindik, bisa dosa. Ada orang aku mencintai Allah, aku enggak takut pada Allah, ya mbahmu gitu. Rasulullah SAW yang sangat-sangat mencintai Allah. Ali bin Abi Thalib itu orang yang mencintai Allah, kan dinyatakan. Itu takutnya kepada Allah luar biasa. Karena mencintai Allah itu tidak sama dengan mencintai sesama. Jadi kadang orang memahami cinta pada Allah itu kayak mencintai sesama. Apalagi kadang penyanyi ngomong aku mencintaimu ya Rasulullah, kayak orang bener. Mahabbah kepada Allah itu kan mahabbatul abdi li khaliqihi. Mahabbah seorang ciptaan kepada penciptanya. Itu bukan cinta seorang kekasih kepada sesamanya. Seorang ciptaan nih yang bergantung kepadanya mencintai penciptanya. Padahal ciptaannya ini sedikit nggak dibantu penciptanya, lebur gitu. Betul kan? Rohnya dicabut 3 hari lebur badan kita, betul enggak? Ini ada kan ada rohnya dicabut, lebur, seketika lebur, lumer, hilang seketika. Biarin aja gitu, seminggu aja, lumer langsung. Kayak kue, lumer langsung. Yaitu yang sebetulnya mahabbatul abdi li rabbi. Mahabbah mutadarri', mahabbah orang yang sangat menghibah kepada penciptanya. Sementara dia mencintai, sementara dia takut. Sementara mencintai, sementara dia tak berdaya di hadapan Robnya. Itulah mahabbahnya para nabi. Gitu. Makanya ketika Rasul, ada kisah menarik ketika Rasul akhirnya diangkat ke
Isra Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, kan di situ Rasul mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Terus kemudian turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Ini salah satu yang memberikan usul kan Nabi Musa. Turun sampai ketika turun yang terakhir itu, mintalah keringanan lagi, umatmu lebih lemah daripada umatku. Kata Rasulullah, istahyaitu Rabbi, aku udah malu pada Rabb. Nah, mencintai ya ada rasa malunya. Bahkan sebuah riwayat, begitu Rasul minta lagi, Allah menyebut ya Muhammad. Nah gitu langsung Rasul terdiam. Nah, pada waktu Isra Mi'raj itu, Rasul mendapatkan perintah dari belakang hijab, yakni tidak melihat Allah SWT. Itu menjadi dasar utama bahwa tidak satu makhluk melihat Allah, termasuk Nabi Musa pada waktu di Gunung Turi Saina. Karena Nabi Musa udah terlanjur pingsan duluan, padahal belum melihat Allah SWT. Dan Allah, dia belum melihat Allah. Nabi Musa belum melihat Allah. Nah, nanti makhluk-makhluknya ini yang nanti di akhirat baru diizinkan untuk melihat Allah SWT. Jadi kami ulangi lagi, Rasulullah SAW tentang hari kiamat itu takut luar biasa. Nah, takut kepada Allah, takut kepada Allah itu bunyinya banyak, gitu. Pertama langsung takut kepada Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku. Kedua, itu termasuk dalam koridor takut kepada Allah. Takut dihisap oleh Allah. Itu juga sama, dianggap takut pada Allah. Yaumal hisab. Takut bertemu Allah. Ini istilah-istilah yang digunakan. Khafa maqami, takut bertemu Allah. Takut akan azab Allah. Takut, termasuk takut neraka, takut azab Allah. Takut murka, agak sedikit. Kalau murka, azab itu kan sudah ada perkaranya. Takut murkanya Allah. Itu bagian dari takut Allah. Termasuk takut hari kiamat. Ada hari kiamat, nanti gimana. Itu bagian dari disebut takut kepada Allah. Ya insya Allah ya, ini pelajaran. Yang kedua, rasa takut takut tentang hari kiamat istilahnya, bukan kepada. Rasa takut tentang hari kiamat itu hanya muncul kalau iman pada hari akhir itu kuat. Dan iman hari akhir kuat kalau iman kepada Allah kuat. Jadi kalau kita nggak muncul rasa takut tentang hari kiamat, bisa jadi iman pada hari akhirnya tidak kuat. Kenapa kok tidak kuat? Karena saking mata hati kita tertuju total kepada selain akhirat. Selain akhirat itu dunia. Gitu. Kalau orang iman pada hari akhirnya itu kuat, dia akan takut pada hari akhir. Karena hari akhir itu dahsyat sekali. Kemudian penentuan. Kalau di dunia ini kita gagal total, itu masih bisa diperbaiki. Betul ya? Bapak ini bisnis gagal, masih ada hari esok. Nyalon gagal, masih ada tahun depan lah. Atau anak memperbaiki anak gitu. Kalau habis semua, bahkan masih bisa dapat pertolongan dari lembaga zakat. Dan macam-macam. Tapi di hari akhir gagal, nggak bisa diperbaiki. Selesai sudah. Nggak usah nunggu hari hisab. Waktu mungkar wa nakir gagal kita, udah nggak bisa diperbaiki. Sesaat begitu kita wafat, nggak bisa diperbaiki. Sudah ekstrim. Berikutnya bukan sekedar tidak bisa diperbaiki, hasilnya itu ekstrim. Ekstrim.
Kalau gagal ekstrim, adab neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita. Kalau sini kan gagal, paling jadi perotar lah masyarakat rakyat jelata sepanjang masa gitu. Terus nggak disambut kalau datang gitu. Paling gitu doang, nggak sampai lah sampai ditendang-tendang gitu kayak zaman penjajahan, nggak sampai lah. Yuk nyalon keliru, nggak sampai lah ditendang-tendang gitu, nggak ya. Paling nggak dianggap gitu aja doang. Rakyat gitu. Jadi orang miskin ya paling banter ya. Nah, begitulah dihina paling gitu. Tapi kan nggak sampai diinjek diapain. Kayak zaman penjajahan. Tapi di akhirat ekstrim. Ekstrim. Gitu. Semua puncak kegagalan itu akan berujung ke neraka. Tidak ada setengah neraka, nggak ada sebelum neraka, nggak ada. Semua berujung ke satu bab namanya nar. Akan kesentuh nar. Nah ini luar biasa. Semakin beriman pasti akan semakin takut berita ini. Nggak sedikit. Rasulullah SAW diceritakan, dibacakan tentang ayat bahwa ia akan menjadi saksi aja nangis. Wa kunta alaihim syahida, surat An-Nisa. Nanti kita akan menjadi saksi pada seluruh umat, kita ini umat Rasulullah, dan Rasul akan menjadi saksi atas saksi-saksi. Rasul menjadi saksi. Itu aja Rasulullah wafat. Karena itu saksi atas seluruh makhluk Allah di hadapan Allah. Bahwa Allah telah memberikan risalah kepada mereka. Jadi kalau mereka itu melanggar, itu bukan karena Allah zalim. Itu sudah dikasih jalan. Wa hadainahun najdain. Tapi orang memilih yang lain. Allah sudah kasih jalan. Jadi yang berikutnya itu karena hasil di akhirat itu ekstrim. Tidak sembarangan. Yang berikutnya di akhirat itu nggak bisa ditolong. Gitu. Jadi siapapun nggak bisa nolong. Makanya kan wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak nggak ada manfaatnya. Kan ada syafaat, nanti syafaat itu nanti, bukan begitu hisab langsung syafaat. Nanti udah putus semua, menempati tempatnya masing-masing, baru proses syafaat berjalan. Nanti. Bukan ngandelin syafaat. Sudah putus semua itu sudah. Nanti bahkan jauh sebelum di neraka, istilahnya di lantai hisab aja ini, itu sudah sengsaranya tak terkira sengsaranya. Kan orang-orang yang ada yang berjalan dengan, kan telanjang bulat waktu dibangkitkan, kayak orang dilahirkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, juga Aisyah ya, cerdas. Ya Rasulullah, bukankah mereka nanti malu? Aisyah kalau pertanyaannya ada aja. Kata Rasulullah, kondisinya lebih berat daripada urusan rasa malu. Jadi udah nggak mikir rasa malu. Ada orang rumahnya kebakaran, terus dia telanjang, malu nggak? Enggak, ya udah, masanya lebih berat daripada urusan rasa malu, apalagi urusan akhirat. Terus berarti ada yang berjalan dengan kakinya, berjalan dengan perutnya, dan berjalan dengan kepalanya. Sahabat juga bertanya, Rasulullah gimana mereka berjalan? Kata Rasulullah, bukankah yang bisa menjalankanmu dengan kaki, bisa menjalankanmu dengan kepala? Bisa enggak kira-kira? Terserah Allah menjalankan hambanya. Wong di dunia juga ada berjalan pakai perut, namanya ular. Ada berjalan pakai kaki, namanya orang kebalik tuh yang sirkus itu. Itu berjalan pakai kepala itu. Bukankah bisa menjalankanmu menggunakan kaki, bisa menjalankan menggunakan kepala? Nah ini itu udah berat sekali kondisinya.
Dan itu 50.000 tahun. Hisab itu, di lantai hisab itu kalau dihitung pakai hari sini 50.000 tahun. Itu sehari. Hisab itu sehari. Masya Allah. Jadi dahsyat sekali. Nah, Rasul kan juga diperlihatkan surga neraka waktu Isra Mi'raj. Jadi nyata bagi Rasulullah SAW. Dan para sahabat dikisahkan oleh yang lihat nyata. Gimana mereka enggak kuat sekali. Makanya ada istilah surga neraka di pelupuk mata. Makanya mereka kalau dibacain ayat nangis. Gitu. Nah kita ini pertama jarang dengar. Yang didengarkan kan duit mulu kan. Duit kawin lagi, itu aja dibahas. Gitu. Yang kedua, udah jarang dengar, kedua jarang baca. Kan hari akhir itu bacaannya di Quran surat akhir. Nah, kalaupun baca nggak paham, lah gimana masuk di otak? Belum ditambah detailnya hari akhir itu adanya di hadis. Kalau Quran itu kan global cerita, tentu sebagiannya sudah masuk ke detail kayak kondisi di neraka dan macam-macam. Tapi di hadis beberapa case detail lagi. Gitu. Nah itu kalau kita gak baca, jadi kan gak ada ilmu tentang itu. Gimana mau takut? Ilustrasinya kayak gini, Bang, di situ itu ada buaya. Tapi orang ini gak pernah dengar bahwa di situ ada buaya. Dan buaya itu sadis banget. 10 kali lipatnya preman Tanah Abang. Kok bisa? Itu kalau nyabik-nyabik dipamerin ke kita-kita. Itu pernah tuh ada bocah itu kepleset, dipamerin gini. Gitu. Emang sengaja itu buayanya. Itu mungkin dulu buaya darat kali dia masuk ke laut. Jadi benar-benar dipamerin itu. Dicabik-cabik, bukan cabik tenggelam. Nah itu enak tuh. Dipamerin tuh. Nah cerita ini enggak didengar sama si mantu baru ini. Dia mancing di situ. Nah itulah kita. Karena kita nggak pernah dengar cerita ada itu. Jadi kita mancing aja. Malah ngajak ya renang ya. Begitu mau renang, nah mertuanya langsung kipo-kipo. Kamu nggak tahu loh. Nah, itulah kita. Jadi kenapa nggak muncul rasa takut? Karena nggak pernah tahu. Kalaupun tahu ala kadarnya. Nggak detail. Nah pas diinfokan hatinya nggak datang. Jadi kalau ngebayangin Rasul sampai uban gitu, bener. Yang lihat misalnya kan pada waktu Isra Mi'raj itu kan Allah tampakkan padanya surga dan neraka. Makanya ngelihat ada ada Masyito dan macam-macam. Dan seterusnya ya. Itu kemudian jadi pertanyaan, surga neraka sudah ada belum sih? Gitu. Udah ada. Itu kalau antum lihat pada waktu Rasul di ayat surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ia telah melihatnya di sidratil muntaha, yakni melihat Jibril. Di situ ada surga, tempat kembali. Itu ada. Nah, jadi akhirat itu ya tempat nanti kita berakhir. Nanti ada proses yang Allah ganti bumi dengan bumi lain. Nah, itu bumi kan kita kan di bumi ini ya. Nah, nanti kan dibangkitkan, buminya udah diganti nanti. Bab ini sudah nggak pengetahuan lagi dan udah nggak logika sudah tidak sangkut kecuali dapat ceritanya aja. Sebagian kita melogikakan karena kita nggak punya basis data akhirat kan. Data akhirat itu maksudnya yang kita lihat kan enggak. Dalam arti kita dapatnya cerita, makanya hanya iman yang bisa menjelaskan akhirat itu. Bukan pengetahuan enggak akan sanggup menjelaskan akhirat. Karena pengetahuan dasarnya kan ngindra dulu baru dianalisis, jadi hipotesa, jadi teori, jadi pengetahuan. Lah gimana lu enggak ngelihat? Makanya basisnya iman. Nah kalau iman tidak ada suplai iman namanya khobar atau cerita dari yang kita percaya. Terus gimana nyangkutnya iman?
Nah, yang bisa menceritakan akhirat ya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia yang dikasih tahu sama Allah. Yang tahu kan hanya Allah. Kita kan belum masuk. Nah makanya kalau imannya nggak kuat, nggak akan muncul rasa takut. Nah pemicu imannya karena kita dapat ceritanya. Wah, gitu. Makanya dulu kenapa itu hikmahnya? Bacaan sholat itu sholat akhir. Bacaan sholat itu kan Rasul memilihnya surat akhir semua. Kenapa nggak awal-awal? Karena itu sebagai berita akan munculnya rasa takut, akhirnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ada yang bertanya ke saya gitu. Ustadz, itu kan di Quran itu suka ngomong hari akhir, hari akhir, hari akhir. Bahkan iktarobalin nasi hisabuhum. Telah dekat bagi manusia hisab mereka. Kok lama 1500? Tom, lama sama sebentar, deket sama jauh, itu relatif. Di dunia aja relatif. Mau contoh, kalau saya jalan ke pintu gerbang, menurut orang Bintaro sini, jauh apa dekat pintu gerbang? Jauh. Kalau Anda ke Sukabumi, 3 kilo itu dekat. Serius. Pak, itu ada di mana Pak hotelnya? Oh no. Villa, oh dekat. Oh iya dekat. Jalan 1 kilo. Pak belum nyampe. Itu dekat banget. Orang Sukabumi itu 3 kilo, 4 kilo itu dekat. Emang bahasanya gitu. Pokoknya asal dilihat mata itu dekat. Padahal itu 5 kilo. Lah ada villa di atas gunung. Itu Pak, kelihatan dekat Pak. Kok lama nggak nyampe-nyampe. 1500 tahun yang kita jalani sejak Rasul. Kan belum ada apa-apanya dengan 1 hari di Yaumul Hisab. Gimana nggak dekat? Kan belum ada apa-apanya. Kalau menggunakan, jadi hari itu tergantung Allah. Karena ada sebuah riwayat yang 1000 tahun hari di dunia itu. Ya tergantung Allah membuat hari ya. 1 hari itu kan 1 putaran itu aja. Ya terserah Allah memutarnya lah. Terserah memutarnya. Kan sudah nggak pakai putaran bumi yang kau pijak ini kan. Yang kita pijak entah bumi, namanya udah nggak istilah ada bumi lagi ya. Bisa aja gedenya gede, jadi muternya lama. Logika aja ya. Kan kita sudah tidak di bumi sekarang. Yang bumi 24 jam. Ya, bisa aja 10 kali lipat gedenya. Jadi ya lama akhirnya muternya. Kalau menggunakan logika dunia. Tapi kan nggak usah logika dunia. Pokoknya hari begitu. Jadi deket gitu. Jadi Rasul pada waktu diutus itu telah menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Itu tanda pertama hari kiamat dekat, diutusnya Rasulullah alaihi wasallam. Itu tanda kiamat sudah dekat. Nah, Masya Allah ya. Nah ini semoga kita bisa belajar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah dijamin semuanya, tapi takutnya kepada Allah luar biasa. Yang kedua, ya belajar dari, nah itu menjadi bahwa rasa takut yang kemudian bisa bahasa orang sekarang itu stres, itu bisa memicu uban. Nah ini. Jadi kalau kita ubanan jangan-jangan rasa takutnya paling banyak gitu. Mungkin kali ya. Tapi yang jelas rasa takut, kan stres itu banyak pemicunya. Bisa rasa takut, bisa yang lain-lain. Bisa konflik. Rasa takut yang nanti membentuk stres, bahasa orang sekarang kan stres. Itu memicu banyak hal. Memicu kanker, memicu apa. Nah, termasuk memicu uban. Cuman ada rasa takut yang positif dan ada rasa takut yang negatif. Rasa takut positif, rasa takut ini. Gitu. Nah, negatif ya takut pada istrimu itu negatif. Jadi rasa takut bisa kayak gitu. Dan rasa takut yang ini positif. Mukmin harus punya rasa takut kepada Allah, kemudian takut
akan hari akhir. Kalau tidak ada rasa takut, ngawur nanti. Naudzubillah min dzalik. Orang munafik itu orang yang paling merasa selamat. Padahal amalnya dikit, dosanya banyak. Orang mukmin itu justru orang yang paling takut dan merasa tidak selamat. Padahal amal zamannya insya Allah semoga dosanya dikit. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang terus berderma atas apa yang diberikan oleh Allah padanya, sedangkan hati mereka tetap khawatir. Gitu. Khawatir, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Lanjut ya, bab tentang marahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tadi kan rasa sedihnya, takutnya. Ini bab fi ghadabihi Sallallahu Alaihi Wasallam fi dzatil azal. Marahnya Rasul tentang Allah. Rasul marah itu urusannya urusan Allah. Qala al-Baghawi akhbarana Abdul Wahid ibn Ahmad al-Malihi qala ambana Ahmad bin Abdullah an-Nuaimi qala akhbarana ambana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Muhammad bin Ismail qala akhbarana Muhammad bin Salam qala ambana Abdah ibn Hisham an Nabi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali ma yutiqun qalu inna lasna ka hayatika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadab fi wajhi thumma yaqul inna atqakum wa a'lamukum billahi inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Dari Imam Baghawi ya, dengan sanadnya sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, adalah Rasul, terjemahnya ya, adalah Rasulullah SAW idza amarahum, kalau merintahkan mereka, yakni para sahabat, amarahum minal a'mali ma yutiqun, memerintahkan kepada mereka apa yang mereka mampu. Qalu inna lasna ka hayatika ya Rasulullah. Mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tidak seperti kondisimu. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah mengampunimu yang lalu yang akan datang. Gitu. Jadi kita harus beramal yang lebih daripada sekedar semampunya. Harus. Nah ini merujuk kisah 3 sahabat itu yang tidak tidur malam, tidak nikah, tidak apa. Fayaghdabu hatta yu'rafal ghadab fi wajhi. Maka Nabi sampai marah. Dan tampak marahnya di wajahnya. Tampak marahnya di wajahnya. Kemudian Rasul bersabda, inna atqakum, dan seterusnya, yang artinya sungguhnya saya, sungguhnya orang yang paling takwa di antara kalian, yang paling tahu tentang Allah adalah saya. Nah ini apa ini babnya? Nanti ada penjelasan hadis. Jadi ini kan anak hadis di bawahnya nanti. Nah ini itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kejadiannya itu bisa jadi beberapa kali. Kondisi sahabat yang minta beramal melebihi batasnya itu. Atau memang kejadiannya sekali, kemudian Aisyah menceritakan ini. Tapi dua-duanya mungkin. Yang jelas ini cerita umum global, bahwa Rasulullah SAW itu kalau merintah sahabat, merintah semampunya. Jadi sahabat Rasul itu sudah punya patokan. Kalau merintah perkara ke sahabat itu maknanya semampunya. Itu standar sudah. Karena memang Rasul orangnya muda. Dan itu dinyatakan sama Aisyah kan. Karena Rasulullah SAW rojulan sahlan. Nabi itu orangnya muda. Nabi itu orang gak neken-neken orangnya. Jadi rileks Nabi itu. Kalau bahasa ya, kalau bahasa sekarang kita ya gitu. Jadi sahabat mestinya paham karakter Nabi. Nabi itu gak nyuruh sahabatnya taat sama Allah sampai wah gitu, enggak. Udah semampunya. Gitu. Nah,
sejumlah sahabat bertanya. Ketika di situasinya itu Nabi itu kalau nyuruh semampunya, ada sejumlah mungkin yang merasa kalau semampunya ini kurang maksimal. Kok semampunya? Gitu. Nah, sehingga mereka mengajukan satu pernyataan, ya Rasul, ya kalau istilahnya kalau kamu rileks semampunya gitu, ya nggak apa, kan kita nggak kayak engkau ya Rasulullah, engkau diampuni dosamu, jadi kurang rileks oke lah kita kan, nah kembali ke rasa takut ya, harus mentok kita. Nah, makanya ada kisah sahabat yang akhirnya sampai tidak sholat, tidak tidur malam. Ada sahabat yang sampai mengikatkan badannya di tali masjid. Gitu kan. Ada yang sampai menyatakan tidak mau nikah. Ada sampai puasa tanpa mau berbuka. Pokoknya dimentokin. Nah, situasi ingin maksimal itu pemicunya banyak sebenarnya. Meskipun kalau diriwayatkan nggak ada penjelasan kenapa kok sejumlah ini pemicunya. Bisa jadi itu karakter pribadi. Memang ada yang maunya mentok. Dan sanggup memang menanggung beban. Salah satu sahabat yang terkenal dengan sanggup menanggung beban berat itu namanya Abu Darda. Gitu. Termasuk juga itu sampai pernah sholat sama seorang Ibnu Umar kalau nggak salah, bangun awal malam suruh tidur. Bangun suruh tidur. Begitu sudah pertiga terakhir baru, saatlah kau sekarang bangun. Ditahan, jangan sampai sholat malam dulu. Termasuk salah satu yang kuat itu menanggung itu Abu Dzar. Itu sama. Ya ada tipe-tipe orang yang pokoknya mentok lah ngapain. Gitu. Ya kalau bahasa orang sekarang namanya mungkin perfeksionis gitu. Tapi yang ekstrim. Ya. Tapi salah satu juga sahabat ini kan juga dekat daerah Syam. Daerah Syam ya, kan itu kan sudah menjadi tempat perdagangan kan. Nah di Syam itu situasi sebelum datangnya Nabi yang ikut agama Nasrani atau agama-agama dahulu kan masih ada yang benar itu. Yang akhirnya tinggal di Baitul Maqdis. Nah zaman itu beribadah itu emang maksimal mentok gitu. Makanya ada istilahnya rohbaniyah, kependetaan. Jadi kayak dia nggak nikah, ngurus masjid aja. Itu kan ada situasi itu di daerah situ. Jadi seakan-akan kalau di Islam itu ya kayak gitu jadinya. Syariat Islam itu beda banget. Syariat yang sangat manusiawi dan rileks. Gitu. Jadi yang benar itu ya Rasulullah itu. Makanya kenapa para ulama hadis mengkritik beberapa perilaku orang-orang yang berlebihan itu yang sampai apa gitu. Ya karena Rasul nggak gitu. Nah biasanya kritik datang dari ahli hadis kan. Ahli hadis kan yang paling terus mendetailin hari-harinya Nabi. Jadi kalau nggak cocok sama hari-hari Nabi, ya enggak lah. Itu makanya konflik orang tas sama ahli hadis itu lama itu gara-gara itu. Nah sehingga Nabi marah. Nah, marahnya tampak di wajahnya. Karena mau beragama tidak seperti itu. Kalau Nabi kamu beragama itu ya semampunya. Jangan di atas kemampunya, nanti marah rusak. Kemampuan orang itu ya, hidup itu ya baru bisa hidup ya kalau ada tidurnya. Kalau nggak ada tidurnya, ya beda. Oke ya. Nah marahnya Nabi ini sampai tampak di wajahnya dan ini bukti marahnya. Ya, pelajaran pentingnya dari beberapa hadis ini yang pertama, bahwa Nabi itu marah kalau urusan agama dilanggar. Tadi aturan gitu. Nanti ada pernyataan di bawah. Makanya judulnya ghadabihi fi dzatillah, untuk urusan Allah. Kalau urusan pribadi Nabi enggak marah. Jadi urusan agama, aturan Allah. Ya, tidak dibalik. Kalau urusan pribadi marah, urusan agama ngawur, itu namanya belum selesai dengan dirinya. Jadi ada istilah selesai dengan dirinya dan belum selesai. Nah para leader harus sudah selesai dengan dirinya.
Kalau belum selesai bikin repot, nanti semua diambil. Kan belum selesai dengan dirinya. Dan itu betul loh. Orang yang belum selesai dengan dirinya itu, negara diuntal belum kenyang. Kan belum selesai dengan dirinya. Kayak nggak selesai-selesai gitu loh. Masya Allah. Pernah dengar nggak ada pimpinan terus kalau dia datang anak buahnya nggak berdiri dihukum. Pernah dengar nggak? Namanya Kim Jong Un. Ya kan? Ini bocah. Itu bocah gila hormat. Sehingga kalau ada orang hormati, dia merasa tidak terhormat. Emang gak terhormat. Yang namanya selesai dengan dirinya itu, you hormatin ya dia terhormat, you tidak hormatin ya terhormat. Siapa dia? Rasulullah alaihi wasallam. Makanya gak pusing. You ngomong 1000 kali gak ada gunanya nih. Khairul anbiya wal mursalin. Sebaik-baik makhluknya Allah. Ente aku ya dia sebaik-baiknya, ente gak aku ya sebaik-baiknya. Gak ngaruh. Itu namanya orang selesai dengan dirinya. Sama. Rasul selesai dengan dirinya, maka nggak butuh harta. Karena ia akan dihidupi sama Tuhannya. Makanya ada istilah, kenapa sih Rasul nggak butuh harta? Karena ada orang, kenapa sih Rasul itu nggak kaya? Pak, yang penting hidup, yang penting kaya. Dan Rasul untuk hidup itu nggak perlu. Saya cerita beberapa kecil gini. Ada orang nggak punya apa-apa, hidupnya itu lengkap. Dia bahkan nggak pernah megang duit, nggak pernah megang mobil, bahkan nggak punya mobil, nggak punya rumah. Semuanya itu atas nama orang semua. Tapi kalau dia mau pergi, tinggal ngomong, aku mau keluar negeri. Siapa? Nanti aku mau makan di luar negeri, tapi bawain soto babat ya. Oh siapa? Nanti aku mau keju yang dari Rusia itu loh. Siapa? Yang bisa kayak gitu siapa dia? Presiden yang paling berkuasa. Dia gak punya apa-apa, tapi dia duduk aja. Wah, paham gak? Itu namanya selesai dengan dirinya. Gambarannya gitu. Jadi kalau orang masih gini, emang belum selesai dengan dirinya. Makanya Rasul kenapa gak takut miskin? Lah kenapa takut? Ini semua milik Tuhannya. Dan dia dijamin, dapat, lah ngapain? Gitu. Kenapa Anda harus makan? Karena kalau nggak makan, lapar. Kalau nggak lapar, lemah. Kalau Rasul nggak perlu makan pun juga udah kuat. Bisa nggak? Ya Allah kuatkan aku. Kuat nggak? Kuat. Jadi nggak perlu makan. Ngapain perlu banyak hal? Ada orang ngomong, kenapa Nabi itu nggak bisa baca? Saya nanya, yang penting pintar atau bisa baca? Pintar. Bisa baca bodoh bisa nggak? Nah, itulah kau baca mulu bodoh. Nabi nggak perlu baca, pintar langsung. Ngapain? Langsung pintar. Gitu. Langsung ngerti, langsung cerdas, langsung strategi. Nggak perlu baca, nggak perlu sekolah. Lah ngapain? Itu namanya udah selesai dengan dirinya. Lah ngapain baca? Ngapain harus gitu? Cuman karena Rasul itu contoh, makanya akhirnya tetap ada kambing di rumah, ya pernah kaya. Asli mah gak butuh kayak gitu-gitu Rasul mah. Makanya ketika akhirnya Nabi membuat cycle hidup yang gak punya, kan dulu kaya, terus pas-pasan, terus gak punya, terus pas-pasan. Umar datang, ya Rasulullah, kenapa kok gak ngelonggar sedikit gitu kan. Dan ini kan Umar melihat dengan kacamatanya Umar tentang Rasulullah. Maka Rasul jawabnya gimana? Ya Umar, aku ditawari Allah, Bathak Makkah itu emas, aku gak mau. Jadi maksudnya, udah selesai kayak gitu-gitu. Kalau katanya Rasul lah, kelasnya beda ya. Pernah gak ada orang yang sudah sampai kayak gitu? Pernah gak? Orang yang super kaya waktu muda, terus orang baik, pasti nanti waktu tua ingin rumah kecil, betul gak? Pasti ingin makan ala kadarnya. Udah pusing ya, udah. Ini aja. Padahal itu orang biasa. Nah, gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi? Nggak perlu sekolah, nggak perlu. Langsung semuanya langsung.
langsung semuanya langsung. Nah, cuma karena Rasul contoh ya, maka harus memberikan contoh ke umatnya. Ada kerja, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, contoh kepada umatnya agar kita ngikutinya. Makanya polanya itu bisa diikuti siapapun dari umatnya. Pas kaya ngikuti kayanya Nabi, pas nggak punya ngikuti nggak punyanya Nabi, pas punya istri satu ngikuti pas Nabi punya istri satu, pas kemudian takdirnya banyak ngikuti pas kayak gitu. Nabi kan bola bundar istilahnya ya. Nah, umatnya dengan ngikuti kau di sudut mana. Gitu. Pas ditindas gimana sikapnya, pas kuasa gimana sikapnya, pas ini gimana sikapnya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu pertama. Yang kedua ini menarik. Nah, yang memicu marahnya Nabi adalah berlebihan dalam agama. Ini kalau case-nya, nanti ada case yang lain. Berlebihan dalam agama itu memicu marahnya Nabi. Karena itu sama bahayanya dengan maksiat. Jadi kalau maksiat itu kan kurang dari aturan, kalau berlebihan dalam agama itu lebih dari aturan. Berarti di luar aturan kan, kata di tol itu ada 5 lajur. Ya. Namanya maksiat itu tidak masuk tol. Maksiat berarti kurang dari aturan, enggak masuk aturan. Nah, kalau berlebihan itu keluar tol, saking cepatnya kanan lagi akhirnya ketemu jalan sebelah, sama-sama bahaya enggak? Sama bahaya. Jadi berlebihan dalam agama itu sama dengan masalahnya sama dengan kurang dari agama. Orang yang sholatnya berlebihan sama dengan orang yang sholatnya ngawur, sama-sama. Sama-sama tidak pada aturan. Nah, hadis ini bicara tentang yang mau berlebihan dalam agama. Nah, makanya kalau lagi semangat, ingat, rileks aja, beragama itu rileks. Maka saya suka mengatakan, beragamalah dengan rileks. Beragamalah dengan bahagia. Beragamalah secara manusiawi. Nah, gitu ya insya Allah ya. Jadi kita beragama itu jadi enak. Beragama kok jadi tengkar, jadi pusing, jadi akhirnya tidak jadi orang, nggak bisa makan kemana-mana, gitu. Aneh-aneh aja. Ada orang, coba tanya nih, kalau beli telur dicuci, karena dia najis. Telur itu najis nggak? Ayo, mau tanya tuh. Telur itu telur yang kita beli dari warung itu, kan keluar lewat lubang kotoran. Ayo, najis nggak telur itu? Ayo. Najis lah, itu kena tai. Tainya ayam najis enggak? Najis. Lah itu kena tainya enggak? Para ulama ngomong itu ma'fu, najis tapi dimaafi. Jadi kalau megang telur enggak apa-apa, enggak dicuci. Coba bayangin, kalau kita nyuci telur kayak apa? Pedagang telur kayak apa? Cuci satu-satu. You bayangin kayak apa? Pedagang telur nyuci telur, telurnya sak truk disemprot, pecah semua. Dipegang satu-satu. Coba bayangin, jadi beragama itu kalau nggak pakai aturan, aneh-aneh aja, seakan-akan bener. Makanya saya ingatkan ke New Taubater, petobat baru itu. Lihatlah yang tobatnya udah lama. Maksudnya jangan seakan-akan kau lebih besar daripada yang baru. Kau tobatnya umur 40, ini dari kecil sudah soleh sekali dia. Normal, rileks aja. Bahwa ada perbedaan pandangan, ya standar. Kenapa nggak disatukan? Gak usah maksa. Sejak zaman Imam Syafi'i nggak nyatu, biarin aja. Dia lebih soleh daripada kalian. Nggak usah jauh, bahkan sejak zaman sahabat sebagiannya, kenapa ada orang nanya ke saya, Ustadz kalau ngomong fikih itu pasti berbeda, baguslah. Kenapa nggak satu aja? Yang pokok satu, yang tidak pokok berbeda. Karena memang faktanya nih, setiap kondisi, ternyata Allah sudah atur, setiap kondisi, itu butuh pandangan yang tadi berbeda itu. Ternyata gitu. Ternyata gitu. Allah sudah, kan yang paling tahu Allah Ta'ala. Kenapa dibiarkan itu terjadi? Dan itu orang-orang soleh. Kan Allah bisa menyatukan mereka jadi satu. Langsung satu pandangan. Gitu. Enggak. Dibiarkan. Artinya ada hikmah kalau kita bicara ilmu hati. Jadi beragama enggak boleh berlebihan. Jadi ya, tidak boleh. Ya, biarlah beragama secara bahagia, rileks, manusiawi. Jadi manusia normal. Ya bangun, ya kerja, ya olahraga, ya ibadah. Beragama maknanya bukan hanya ibadah.
Beragama yakni menjalankan hidup sesuai dengan aturan Allah. Menggunakan dimensi waktu, nanti sebelum subuh ngapain, batu ngapain, isya tidur ngapain, itu beragama. Dimensi pekerjaan, ini kalau urusan sholat gimana aturannya, kalau kerja gimana aturannya, kalau nikah gimana aturannya, bertetangga gimana aturannya, kalau makan gimana aturannya, nah itu semua pakai aturan Allah, itu beragama. Beragama itu begitu maksudnya. Bukan beragama maknanya ke masjid 24 jam, bukan beragama, itu namanya ke masjid. Nah, beragama itu ya di rumah gimana aturannya, kalau sama istri gimana aturannya, kalau sama anak gimana aturannya, kalau ngomong sama orang gimana aturannya, kita ikuti aturannya semua sama Allah, oleh Allah Ta'ala. Itu namanya beragama. Makanya terkadang ada orang biasa, tapi kenapa makomnya tinggi? Lah dia ikut aturannya semuanya. Ngomong pakai aturan, bertetangga pakai aturan. Dan dia pakai aturannya Allah, bukan aturan budaya. Kenapa begitu? Ya Nabi nyuruh kayak gini. Kenapa? Jadi pada waktu dia bertindak, itu memang basisnya aturan Allah. Ya Quran maupun sunnah dan seluruh penjelasannya. Jadi mereka bukan menjalankan visi pribadinya, tapi menjalankan aturan Allah Ta'ala. Waktu kenapa kamu kok diem aja pas istri ngamuk? Iya Rasul gitu, jadi aku contoh aja. Nah ibadah itu sudah. Pas istrimu ngamuk-ngamuk itu, kok kamu diem aja? Iya, Rasul pernah istrinya kayak gitu, Rasul diem. Nah sudah, berarti aku ikuti aja. Nah itu namanya beragama. Gitu. Pas ada gini-gini kok kamu ini? Ya Rasul gini. Nah itu namanya beragama. Ya. Yang berikutnya pelajaran nomor 3 ini. Rasul itu kalau marah tampak wajahnya. Rasul wajahnya kan putih. Nah kalau marah merah. Nah, Rasul itu kalau marah itu ada tiga bentuk. Yang pertama, memerah wajahnya. Yang kedua, memerah wajahnya plus pernyataan, ada pernyataan. Nah, sebuah riwayat ini, saya pernah dengar dari Bib Ja'far. Seorang ulama besar di Azhar. Tapi kalau marah itu bisa ditandai lewat serbannya dicangking. Kalau di sini berarti enggak, kalau sudah ditaruh tangan, wah ini Rasul sudah marah. Kata. Nah, sebaiknya orang marah itu tampak. Jadi di dunia itu ada 3 cara orang menyikapi marah. Yang pertama, ditutup, enggak ketahuan. Tiba-tiba dibunuh aja. Itu namanya pembunuh berdarah dingin. Dingin. Yang kedua, tampaknya. Itu preman Manggarai, bukan Tanah Abang, Manggarai. Yang ketiga yang pas. Jadi kalau nggak tampak itu berisiko. Karena orang sekitarmu jadi nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Kan kamu nggak tampak. Gitu. Ada apa sih, Ma? Nggak ada apa-apa. Baik. Tapi itu nahan, itu susah. Jadi perbaikan nggak ada kan. Marah itu apa sih? Tidak berkenan atas kondisi. Itu kan marah itu, tidak berkenan itu. Itu namanya marah. Ekspresinya beda-beda, ada yang ngumpat, apa-apa itu ekspresi. Nah Nabi kalau berekspresi marah wajahnya, nah itu marah, berarti nggak berkenan. Nah yang pas Nabi, jadi harus ada tampak. Gitu. Nah kanan kirinya tinggal nangkap ekspresi marahnya. Nabi itu 3, karena langsung berubah wajah Nabi kan. Nah, jadi jangan diumpetin, ditahan. Wah ini berarti piawai dia sabar sekali, bukan itu acting. Nggak bagus hidup acting itu. Stres. Hidup itu apa adanya. Cuman kalau yang gini, begini, yang gini. Karakternya bukan acting. Kalau acting ya makanya kenapa beberapa aktor itu kok jadi kena masalah di otak. Lah acting hidupnya sepanjang hayat. Nggak pernah normal hidupnya. Makanya kena otak. Ya, jadi ekspresi marah ini tampak di wajahnya. Itu yang paling pas. Nah kalau kita nggak tahu memerah atau menghitam berarti ya kira-kira. Kalau Rasul kan memerah, wajahnya putih, darahnya bagus, ya, memerah, bukan darah hitam, karena nggak banyak kotorannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Surat 42 Asyura ya. ayatnya 29. Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata
yang disebarkan di keduanya. Berarti ada kehidupan kan gitu kan ya di langit sana. Dan dia mau kuasa mengumpulkan semua apabila dikehendakinya. Jadi saya teringat gini, kan ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Kehidupan seperti apa itu? Di atas. Ya, ini kan menurut surat ini nih. Iya, kalau pengetahuan kan nggak mencapainya. Kalau sementara makhluk langit banyak sekali. Kalau yang sampai ke kita makhluk langit itu namanya malaikat. Jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Ada kehidupan kalau mau kayak gitu. Jadi nabi yang 1, 2, 3 masih ada. Nah, kalau khusus Isra Mi'raj dan Nabi ditempatkan di langit-langit, itu kan itu bab mukjizat. Apakah itu nyata? Itu nyata hidup. Tapi kan mereka sudah wafat, ya urusan Allah Ta'ala lah. Bahkan kan sholat subuh di Masjidil Aqsa. Kemudian habis itu nggak ada ceritanya, ya sudah itu urusan Allah Ta'ala. Dipulangkan kembali ke alam barzah atau gimana. Jadi kalau makhluk langit, kalau di dalam kitab-kitab salaf ya namanya malaikat. Itu makhluk langit namanya. Ya kalau ada makhluk yang melata di langit, ya salah satunya malaikat. Apakah ada makhluk lain? Bisa jadi. Tapi kita berceritanya malaikat. Gitu. Dan malaikat kan bisa berjalan, bisa terbang, bisa apa. Jadi kalau dianggap melata, apakah ada hewan lain? Bisa jadi. Tapi kita nggak dapat cerita. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Cukup? Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.